Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi yang paling banyak mendapatkan ujian, Nabi yang paling banyak mendapatkan musibah, Nabi yang paling banyak mendapatkan tekanan-tekanan dalam kehidupan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak khusus untuk diri pribadi dan juga untuk kita semua jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara bahwa hidup itu adalah problem, banyak musibah, banyak ujian, tetapi mudah-mudahan seluruhnya itu menjadi ladang atau lahan atau tempat atau wasilah untuk senantiasa kita betapa mensyukuri nikmat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mendapatkan ujian, dan bulan lalu kita melewati bulan Isra Mi'raj, bulan Rajab, di mana itu adalah sebuah hadiah Allah kepada nabinya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat mendapatkan tekanan kehidupan yang luar biasa. Di saat dakwahnya masih di Mekah, dakwahnya yang sangat berat menghadapi tekanan-tekanan. Di saat itu pula orang-orang yang betul-betul menopang dakwah Nabi, istri dan pamannya wafat. Istri dan pamannya wafat itu adalah musibah terbesar yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah jalan-jalan yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Khatib sering bilang bahwa jalan-jalan Nabi itu jalan-jalan paling mewah. Mungkin orang terkaya di dunia pun tidak akan mampu jalan-jalan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Jawa, teman kita namanya Mas Elon pun, yang katanya orang terkaya kedua, gak akan mampu untuk sampai kepada Sidratul Muntaha. Kenikmatan yang tertinggi adalah tatkala mampu berdialog, bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu konteksnya adalah musibah, itu konteksnya adalah ujian. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dan manusia termasuk kita itu setiap hari selalu ada musibahnya, selalu ada ujiannya. Selalu ada musibah, ada ujiannya. Cuma alhamdulillah kita termasuk mungkin musibahnya kecil. Mungkin musibah yang kita alami musibah pribadi saja, musibah keluarga, bukan musibah yang massal. Berbeda dengan musibah yang kemarin misalnya terjadi di Turki, itu adalah musibah massal, di mana ada gempa, banyak kisah-kisah dan lain sebagainya, termasuk di daerah Jawa Barat itu juga belum lama ada gempa
Belum lama juga ada gunung meletus dan lain sebagainya. Di daerah Jawa Tengah ada banjir dan lain sebagainya. Itu adalah musibah-musibah, dan manusia tidak akan lepas sebetulnya dari musibah. Cuma alhamdulillah kita mudah-mudahan selalu yang musibahnya kecil-kecil ya. Misalnya musibah ya uangnya kurang banyak, nah, itu juga sebetulnya musibah. Musibah misalnya ya yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil yang alhamdulillah bisa kita hadapi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya adalah apa itu musibah? Para ulama menyebutkan bahwa musibah itu adalah kullu makruhin yahullu bil insan. Kullu makruhin yahullu bil insan, segala yang tidak enak, tidak nyaman, tidak disukai menimpa manusia, itu namanya musibah. Jadi segala hal yang tidak bagus, tidak enak, nah, itu namanya musibah. Cuma ada dua ini, menurut siapa? Apakah menurut dirinya, apakah menurut Allah? Kalau menurut dirinya ya kita rasakan langsung. Misalnya sakit kaki, kejedot, nah, itu musibah. Karena tidak kita sukai, tidak enak, karena sakit, itu musibah. Ada juga musibah yang menurut Allah tidak disukai oleh Allah. Ketika kita tidak sholat, ya itu musibah karena tidak disukai oleh Allah. Kita tidak mau zakat, itu musibah gitu ya. Tidak datang sholat Jumat berjamaah, itu musibah gitu ya. Musibah-musibah. Tidak zikir, itu musibah, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahullu bil insan, jadi musibah itu hanya menimpa manusia. Kalau menimpanya tidak berkaitan dengan manusia bukan musibah. Misalnya ada babi hutan dimakan oleh serigala, itu bukan musibah. Karena babi hutan gak ada yang miliki itu. Tapi kalau babi atau hewan misalnya kambing dicuri, disisain jeroannya doang, nah itu musibah. Karena kambing itu ada pemiliknya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan manusia yang tidak menyenangkan baik menurut dirinya maupun oleh Allah, itulah musibah. Dan kadang-kadang musibah yang tidak disadari sesungguhnya musibah yang tidak disukai Allah. Tidak baca Quran itu musibah. Misal hari ini belum baca Al-Quran nih, barang selembar dua lembar, nah itu musibah ya. Sebetulnya musibah tapi tidak kita rasakan kadang-kadang ya. Musibah yang sebetulnya luar biasa menurut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, biasanya yang kita rasakan musibah adalah yang tidak enak menurut kita. Lalu sebagai seorang muslim, kalau mendapatkan musibah tidak enak menurut kita, misalnya sakit kaki, sakit tangan, kejedot, atau sakit-sakit yang lainnya ya, itu bagaimana menyikapinya? Para ulama membuat formula bagi seorang yang beriman ketika terdapat musibah. Yang pertama resepnya adalah kita harus sadar bahwa musibah itu adalah ujian. Jadi enaknya orang beriman itu gitu ya, dapat musibah juga bagus, dapat rezeki juga bagus. Nah itu orang beriman. Jadi orang beriman itu enak semua. Dia kaya bagus, dia miskin juga bagus, dia sehat bagus, dia kurang sehat bagus. Bagus semua bagi orang yang beriman tuh, nggak ada yang nggak bagus. Kalau nggak beriman, dia sehat nggak bagus, dia nggak sehat nggak bagus, gitu ya. Jadi bagi orang yang beriman, musibah itu adalah ujian, gitu ya. Memang pahit menurut para ulama, memang pahit. Musibah itu pahit, tetapi musibah itu laksana obat. Itu musibah itu bagaikan obat, meskipun pahit,
meskipun tidak enak, pasti kita akan memberikan obat itu kepada anak kita yang sakit. Coba anak kita sakit, kita kasih es krim apa kasih obat? Itu pasti kasih obat. Nah, itu perumpamannya bagi orang yang beriman. Itu ketika ada musibah bagi orang beriman, bagi orang Islam yang beriman, yang ikhlas, ya, ketika ada musibah, menurut para ulama hakikatnya itu adalah obat, tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang jangan salah, wah ini pantas aja begini. Jangan. Itu jangan-jangan adalah obat agar kita menjadi lebih baik. Yang tadinya baik menjadi lebih baik, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itu hadisnya jelas sekali ya, mengenai bahwa innal masaib wal bala imtihanun lil abdi wa hiya alamatu hubbin minallahi lahu. Bahwa musibah itu, cobaan itu adalah tanda cinta dari Allah. Orang Turki dapat musibah itu tanda cinta dari Allah ya. Tanda cinta dari Allah. Yang penting kita ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua kata para ulama, jadi ketika ada musibah ya, kita harus sadar juga bahwa musibah itu biasanya enggak lama. Meskipun berat, sekali lagi pasti berat ya. Tidak ada yang lama, katanya begitu kata para ulama. Jadi akan berhenti juga. Misalnya di tetangga kita daerah puncak sebelah sana ya, terkena gempa itu memang nggak lama ya. Misalnya 2 jam atau hanya beberapa menit gitu ya. Alhamdulillah hanya beberapa menit saja gitu ya. Hanya beberapa menit, dan di situ banyak sekali hal-hal atau hikmah-hikmah kata para ulama begitu. Bahkan dengan adanya musibah pahala Allah lipat gandakan. Belum lama ini kita dapat share misalnya di Rusia itu sholat di suhu sekian puluh di bawah 0 derajat Celcius. Masya Allah, itu pahalanya pasti lebih besar dibanding dengan kita. Kenapa? Karena di antara faktor penentu pahala adalah al-masyaqqah. Jadi semakin berat dilaksanakan, maka sesungguhnya itu pahalanya semakin besar. Dan ketika terjadi musibah, tidak jarang setelah musibah itu terjadi, orang yang dapat musibah itu mendapatkan keuntungan bisa jadi berlipat. Ada kalanya begitu ya. Ada kalanya begitu. Itu menurut para ulama. Yang ketiga, kalau seorang muslim level tinggi, imannya level tinggi, musibah itu bukan lagi dianggap ya, musibah itu tidak lagi dianggap sebagai ujian. Kalau muslim level tinggi, musibah itu adalah hadiah. Masya Allah, bisa nggak kita ya? Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Ibnu Taimiyah satu waktu di dalam penjara. Apa yang dikatakan beliau? Ini hebat sekali beliau ya. Jadi ketika dalam penjara beliau mengatakan, saya di penjara sendirian, ini adalah kesempatan atau hadiah dari musuhku agar aku selalu berduaan dengan Allah. Hebat sekali. Kalau tidak di penjara, aku harus banyak aktivitas yang mungkin berhubungan dengan orang-orang. Kalau salah ucap, salah langkah bisa jadi menyakiti orang. Tetapi di penjara, kata Ibnu Taimiyah, ini adalah aku punya kesempatan untuk selalu berdua dengan Allah. Hebat sekali ya. Wa qatli syahadah. Kalau musuhku membunuhku, enak, aku syahid, kata Ibnu Taimiyah. Ketika pemimpin di masa itu mengeluarkanku atau mengusirku dari negaraku, kata Ibnu Taimiyah, maka itu adalah jalan-jalanku.
traveling bagi aku. Jadi bagi seorang muslim, kata para ulama, mau musibah, mau hadiah, mau rezeki, insya Allah ya, insya Allah itu adalah sebuah nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Islam tidak disyaratkan harus kaya, miskin pun bisa. Tidak disyaratkan harus menjadi pejabat, rakyat pun bisa. Jadi semua bisa. Yang penting kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian apakah musibah itu berkaitan dengan dosa? Wah, itu di Turki dapat musibah pantas aja begini. Enggak bisa begitu. Bagi orang yang beriman, apakah musibah itu karena dosa? Jawabannya ada dua. Ayat yang tadi dibacakan mengatakan bahwa tidak semua musibah itu karena dosa. Kenapa? Karena kalau semua musibah karena dosa, tidak ada lagi satu binatang pun tersisa. Kalau dosa manusia langsung dibalas dengan musibah, kata ayat tadi, wah itu semua udah hancur. Semua sudah hancur. Maka karena masih ada, kita masih ada, semua masih ada, ya berarti tidak semua dosa, tidak semua musibah itu terjadi karena dosa. Ada pendapat kedua, musibah itu ya karena dosa, karena salah manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lalu bagaimana setelah ada dua pendapat ini? Sebagai seorang muslim begini, kalau musibah itu menimpa orang lain, kita bilang bahwa itu adalah ujian dan itu adalah tanda cinta dari Allah. Bagus kan? Tetangga kita dapat musibah, itu adalah ujian, tanda cinta dari Allah. Tetapi kalau kita yang mendapatkan musibahnya, kita bilang, ya Allah, jangan-jangan ini karena kesalahanku. Tuh. Jangan dibalik. Kalau orang lain dapat musibah, ya Allah, jangan-jangan itu karena salah mereka. Kalau diri sendiri dapat musibah, ya Allah, ini adalah ujian. Jangan dibalik. Nah, itu ciri umat Islam, umat yang beriman yang bagus itu begitu. Ketika dianya yang dapat, dia bilang introspeksi diri. Ketika orang lain yang kena musibah, dia bilang itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semoga kita senantiasa dibebaskan ya, dari musibah-musibah yang besar. Cukup mungkin saudara-saudara kita saja, dan mudah-mudahan menjadikan mereka semakin baik. Dan ketika kita dapat musibah kecil-kecil, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan selalu menjadikan musibah itu semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jadina bi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bi dukhuli jahannam ma'wah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabati wal qurabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah.
وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.